Daerah Banten terletak di bagian barat Pulau Jawa dan merupakan sebuah keresidenan yang terdiri dari 3 kabupaten, Kabupaten Lebak, Pandeglang, dan Serang. Secara umum, Banten dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu bagian selatan yang merupakan daerah pegunungan dengan populasi jarang, dan bagian utara yang merupakan dataran rendah dengan populasi padat. Kesultanan Banten didirikan pada tahun 1525 dan pada tahun 1926, Banten menjadi pusat pemberontakan komunis yang mencemaskan pemerintah Hindia Belanda. Kedatangan Jepang ke Indonesia selama Perang Dunia Kedua membawa angin segar bagi para pejuang kemerdekaan. Meskipun pada awalnya disambut dengan baik, pemerintahan Jepang kemudian menunjukkan sifatnya yang kejam dengan menerapkan berbagai peraturan ketat dan menekan rakyat. Tujuan datangnya Jepang di Banten merupakan bagian dari strategi militer mereka dalam merebut Hindia Belanda selama Perang Dunia Kedua. Wilayah Banten menjadi salah satu target utama karena lokasinya yang sangat strategis dan berada di Selat Sunda yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera. Penguasaan Selat Sunda memungkinkan Jepang untuk mengontrol pergerakan pasukan dan logistik mereka, sekaligus mencegah akses sekutu ke wilayah tersebut. Selain faktor geografis, Banten juga memiliki sumber daya alam yang sangat berharga, terutama perkebunan karet dan kina yang menjadi komoditas penting bagi kebutuhan industri perang Jepang. Pasukan Jepang memulai invasi ke Banten pada 1 Maret 1942. Mereka mendarat di Teluk Banten serta Anyer dengan perlawanan yang relatif minim dari pasukan Belanda karena kekuatan pertahanan Belanda yang sudah sangat lemah akibat serangan Jepang yang terjadi di berbagai wilayah Hindia Belanda. Kelemahan Belanda adalah pembangunan yang terlalu berfokus di Batavia sehingga memudahkan Jepang untuk mengambil alih wilayah sekitar. Sebelum mendarat, Jepang terlebih dahulu melakukan serangan udara ke pangkalan militer Belanda di Kalijati, Subang, yang meskipun berada di luar Banten, tetapi memiliki peran penting dalam mendukung operasi militer Belanda di wilayah Jawa Barat. Setelah berhasil menguasai titik Teluk Banten dan Anyer, pasukan Jepang segera merebut Pelabuhan Merak, yang menjadi titik strategis untuk mendistribusikan pasukan dan logistik. Selama pendudukan Jepang, Jepang menerapkan sistem kerja paksa atau yang dikenal sebagai Romusa, di mana ribuan penduduk dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat berat dan tanpa imbalan yang layak. Mereka dipekerjakan untuk membangun infrastruktur militer, termasuk jalan, jembatan, serta terowongan bawah tanah yang kini dikenal sebagai Goa Jepang di Pandeglang. Banyak dari masyarakat pribumi mati akibat kelelahan, kelaparan, serta perlakuan kejam dari tentara Jepang. Perlawanan dari masyarakat pribumi kepada Jepang adalah berupa fisik dan non-fisik. Perlawanan non-fisik dapat dilihat melalui gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah di Banten adalah suatu bentuk perlawanan rahasia yang dilakukan oleh pejuang kemerdekaan untuk melawan penjajahan Belanda dan Jepang tanpa terdeteksi secara langsung. Gerakan ini dilakukan dengan menyebarkan propaganda anti-kolonial dan menyusun strategi perjuangan secara diam-diam. Salah satu pemimpin gerakan bawah tanah di Banten adalah Brigjen K.H. Syamun, seorang ulama dan tokoh militer yang berperan dalam mengorganisir perlawanan rakyat dan membangun aliansi. Dampak positif dari gerakan ini adalah membangkitkan semangat cinta tanah air dan membuat masyarakat sadar akan pentingnya merdeka dari penjajahan. Karena sifatnya rahasia, gerakan bawah tanah bergantung pada kepercayaan antar anggota. Jika ada yang tertangkap dan membocorkan rahasia, maka seluruh jaringan dapat terancam. Gerakan bawah tanah di Banten bisa dikatakan berhasil dalam menyebarkan semangat nasionalisme dan menginspirasi perlawanan rakyat menuju kemerdekaan bangsa. Meskipun secara fisik tidak terorganisir secara besar-besaran, tindakan-tindakan kekerasan seperti penculikan, intimidasi dan perampokan, serta pembunuhan dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Yang bisa kita refleksikan sebagai siswa Kristen adalah dengan memahami bahwa meskipun Indonesia melalui masa sulit, Allah selalu menyertai bangsa ini dalam perjuangannya meraih kemerdekaan. Kita bisa bersyukur atas penyertaannya dengan belajar menghargai sejarah dan mengambil pelajaran dari perjuangan para pahlawan bangsa. Langkah konkret yang bisa kita lakukan sebagai siswa Kristen adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghormati keberagaman dan terlibat dalam kegiatan yang memperkuat hubungan antar sesama. Padang adalah kota pelabuhan yang strategis di Sumatera Barat sehingga menjadi salah satu target utama Jepang dalam invasi ke Hindia Belanda selama Perang Dunia Kedua. Saat kedatangan Jepang, kondisi daerah ini berada di bawah kekuasaan Belanda dengan perekonomian yang bertumpu pada perdagangan hasil bumi seperti batu bara dari sawah Lunto dan timah dari Bangka yang dikirim melalui pelabuhan Teluk Bayur. Jepang memilih Padang sebagai target utama dalam ekspansi militernya karena faktor strategis dan ekonomis yang menguntungkan. Salah satu alasan utama adalah keberadaan pelabuhan Teluk Bayur yang merupakan salah satu pusat ekspor impor terpenting di Hindia Belanda.
Dengan menguasai pelabuhan ini, Jepang dapat mengontrol distribusi sumber daya ke berbagai wilayah yang mereka kuasai. Selain itu, kekayaan sumber daya alam di sekitar Padang seperti batu bara dari sawah lunto dan karet dari perkebunan Sumatera Barat menjadi daya tarik utama bagi Jepang. Sumber daya ini sangat dibutuhkan untuk mendukung industri perang Jepang yang terus berkembang. Selain aspek ekonomi, dengan menguasai Padang, Jepang dapat memperkuat kendali atas perairan di sekitar Sumatera. Setelah berhasil menduduki Padang pada 17 Maret 1942, Jepang segera menerapkan wajib serah padi yang memaksa petani setempat untuk menyerahkan hasil panennya kepada pemerintah Jepang. Kebijakan ini menyebabkan kelangkaan pangan di kalangan masyarakat karena hasil pertanian lebih banyak dialihkan untuk kepentingan Jepang. Selain itu, Jepang juga memberlakukan kerja paksa atau romusha yang memobilisasi penduduk lokal untuk bekerja dalam proyek-proyek militer dan eksploitasi sumber daya alam. Rakyat dipaksa membangun infrastruktur penting seperti jalan, jalur kereta api, dan fasilitas militer tanpa diberi upah atau jaminan keselamatan yang layak. Masyarakat Padang tidak tinggal diam terhadap kebijakan eksploitasi yang diterapkan oleh Jepang. Mereka melakukan perlawanan dalam dua bentuk utama, yaitu perlawanan secara fisik dan perlawanan secara non-fisik. Salah satu bentuk perlawanan fisik yang signifikan adalah pemberontakan Lubuk Alung pada tahun 1943 yang dipimpin oleh Teuku Hamid. Perlawanan ini dipicu oleh penolakan masyarakat terhadap kebijakan wajib serah padi dan kerja paksa Kinroishi yang semakin memberatkan kehidupan mereka. Pemberontakan ini diorganisir oleh para ulama dan pemimpin masyarakat Minangkabau yang menolak dominasi Jepang. Namun, Jepang merespons dengan tindakan represif yang brutal, termasuk eksekusi massal terhadap sekitar 150 warga yang terlibat dalam pemberontakan. Selain perlawanan fisik, masyarakat juga melakukan perlawanan non-fisik. Salah satu bentuknya adalah penyebaran propaganda anti-Jepang yang bertujuan untuk membangkitkan semangat perlawanan di kalangan masyarakat. Perlawanan rakyat Padang terhadap Jepang memberikan dampak yang signifikan, baik secara positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah meningkatkan semangat nasionalisme di kalangan masyarakat. Berbagai perlawanan yang terjadi menunjukkan bahwa rakyat tidak mudah tunduk pada penjajahan dan terus berusaha mempertahankan hak mereka. Namun di sisi lain, Jepang menanggapi perlawanan dengan tindakan represif seperti penangkapan, penyiksaan, dan eksekusi massal terhadap para pejuang yang dianggap sebagai ancaman bagi kekuasaan mereka. Sebagai siswa, kita dapat mencerminkan kedaulatan Allah dalam perjuangan bangsa dengan meneladani semangat para pahlawan, seperti menghargai sejarah, menjaga persatuan, dan menunjukkan nasionalisme. Kontribusi dapat dilakukan dengan belajar tekun, bersikap adil, jujur, serta menjaga kebersihan lingkungan sebagai wujud cinta tanah air. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, kita dapat meneruskan perjuangan para pahlawan.